Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari syarah kitab Tauhid dan kita masih pada bab Maja'a fil Kuhan wa nahwihim. Bab tentang para dukun dan yang semisalnya. Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan beberapa dalil tentang bahayanya para dukun. Di antaranya beliau berkata, rawa Muslimun fi sahihihi an ba'dhi azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Al-Imam Muslim dalam sahihnya meriwayatkan dari salah seorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana istri Nabi tersebut meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Barang siapa yang datang kepada arraf, yaitu semacam dukun ya, kemudian bertanya kepadanya tentang sesuatu, lalu membenarkan ucapannya atau membenarkan sang dukun tersebut, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Kemudian hadis berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul, barang siapa yang datang kepada dukun dan membenarkan dukun tersebut, apa yang diucapkan dukun tersebut, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, maka dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Walil arba'ati wal hakim wa qala sahihun ala syartihima anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan aw kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun atau arraf, arraf itu orang yang mengaku mengetahui barang hilang misalnya, nanti akan kita jelaskan, kemudian membenarkan apa yang diucapkannya, maka dia telah kafir kepada yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Ya'la bisnadin jayyid an Ibnu Mas'ud mithluhu mauqufan, dan juga semakna dengan ini hadis yang mauquf diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Hadis-hadis ini semua menjelaskan tentang bahayanya pergi ke para dukun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan sejak dahulu tentang bahaya pergi ke dukun. Para ulama menjelaskan bahwasanya pergi ke dukun, ya, pergi ke dukun ada beberapa model ya. Ada beberapa bentuk. Yang pertama, menemui dukun untuk bertanya-tanya. Yang kedua, menemui dukun untuk membenarkannya. Yang ketiga, menemui dukun untuk mengujinya atau untuk mengingkarinya. Atau untuk mengungkap kebohongannya. Nah, kalau untuk
yang ketiga menemui dukun untuk mengujinya atau untuk mengingkarinya atau kebohongannya, maka ini bagus ya, bahkan mungkin dituntut ya. Mungkin ini bahkan ini dituntut ya. Dituntut dalam syariat. Ya. Kalau ketahuan tinggal dibawa ke ke tukang jagal kata. Dan ini dilakukan oleh Nabi SAW. Waktu Nabi SAW mendengar tentang Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad adalah seorang yang diduga dia adalah Dajjal. Ya. Karena dia hebat, dia bisa sakti, dia bisa meramal. Ya. Maka Ibnu Sayyad didatangi oleh Nabi SAW. Maka Nabi kemudian mengetes dia. Ya. Nabi mengatakan, coba sebutkan apa yang aku sembunyikan dalam hatiku. Ya, waktu itu Nabi sedang baca surat Ad-Dukhan. Maka Ibnu Sayyid mengatakan duh ya, hampir tinggal khan gitu kan. Ya, dia artinya dia hebat ya, sampai dia bisa menebak isi hati Nabi, tapi dia menebak sebagian. Kata Nabi SAW, ikhsa ya, falan ta'du qadrak. Ya, hinalah engkau tidak akan bisa melampaui kemampuanmu cuma segitu ya. Tetapi ini Nabi ingin menunjukkan bahwasanya dia adalah seorang dukun ya. Buktinya dia mulai menebak-nebak isi hati Nabi SAW. Yang pertama, menemui dukun untuk bertanya-tanya. Hanya pingin apa? Pingin tahu, ya. Pingin tahu, benar enggak? Ingin tahu aja, iseng, ya. Ini enggak boleh, ini hukumnya haram. Dukun enggak usah didatangi untuk ditanya-tanya. Ya. Yang kedua, menemui dukun untuk membenarkannya. Ya, maka ini yang bahaya, ya. Ini ada khilaf, ya, kafir atau tidak. Khilaf di kalangan para ulama, ya. Taib, inilah kira-kira beberapa model hukum pergi ke dukun ya. Taib, sekarang kalau seorang datang ke dukun untuk membenarkannya, saya katakan tadi ada khilaf. Di sini secara umum ada 3 pendapat ya. Ada yang mengatakan kafir, murtad, keluar dari Islam. Yang kedua, tawakuf. Tawakuf itu tidak tahu, pokoknya Nabi bilang kafir. Apakah dia kafir kecil atau kafir besar? Tawakuf itu apa? Abstain ya, bahasa apa? Ya enggak tahulah apa kira-kira. Yang jelas Nabi mengatakan apa? Ini berdiam diri, saya tidak tahu apakah itu kafir besar atau kafir kecil. Pendapat ketiga dikatakan yaitu kufrun asghar, yaitu kufur kecil. Yang di sini tidak tahu apakah yang penting dia kafir. Yang penting kafir terlepas apakah kafir kecil atau besar. Pokoknya kita hanya menyampaikan berdasarkan hadis. Nabi mengatakan barang siapa yang datang ke dukun membenarkannya, maka kafir kepada Al-Quran dan Sunnah. Paham? Karena Nabi SAW mengatakan dari hadis Abu Hurairah tadi, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Barang siapa yang datang kepada dukun membenarkan perkataannya, maka dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu kufur kepada Al-Quran dan kufur kepada sunnah Nabi SAW. Pendapat yang ini dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala. Syekh Utsaimin, Lajnah Daimah, Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan orang yang membenarkan dukun kafir murtad. Kenapa? Karena dalam Al-Quran mengatakan qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah, semua yang di langit dan di bumi tidak ada yang tahu tentang hal gaib kecuali siapa? Allah. Ya. Berarti kalau orang datang ke dukun, membenarkan perkataan dukun, seakan-akan dia mengatakan dukun tahu tentang gaib, tentang masa depan. Berarti dia telah mendustakan apa? Al-Quran. Dan kita tahu hukum mendustakan Al-Quran adalah kekufuran. Saya ulangi, kenapa pendapat pertama mengatakan orang yang pergi ke dukun kafir, murtad, keluar dari Islam? Karena dia telah mendustakan apa? Karena telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah mengatakan yang tahu tentang hal gaib cuma siapa? Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi illa Allah. Tidak ada yang tahu di langit maupun di bumi, tidak ada yang tahu hal gaib kecuali siapa? Allah. Ini dia mengatakan dukun tahu, berarti dia kafir karena mendustakan apa? Al-Qur'an. Pendapat yang kedua mengatakan kufur tersebut kufur kecil. Tadi ini pendapat Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Lajnah Daimah, ya. Pendapat yang kedua mengatakan kufur tersebutlah kufur asghar, kufur kecil. Kufur kecil artinya dosanya besar tapi tidak keluar dari Islam. Dosanya besar tapi tidak keluar dari Islam. Kenapa? Karena dalam riwayat yang sedang kita baca tadi, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Tadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Tidak diterima salatnya 40 hari. Hadis yang tadi kita baca di awal. Nah, tatkala Nabi mengatakan tidak diterima salatnya 40 hari, berarti dia masih disuruh salat dong. Tetapi salatnya tidak diterima selama 40 hari. Ya, kata para ulama seperti itu, lam tuqbal salatu arba'ina yauman, maka salatnya itu sah namun tidak berpahala. Salatnya sah namun tidak berpahala. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man syariba khamran lam tuqbal salatu arba'ina yauman. Barang siapa yang minum khamar selama 40 hari salatnya tidak diterima. Tapi dia salat atau tidak? Salat. Dia salat, wajib salat 5 waktu, tapi salat tidak diterima. Seandainya kalau kafir maka tidak perlu diucapkan demikian. Tatkala Nabi mengatakan tidak diterima salatnya 40 hari menunjukkan dia tetap wajib salat. Berarti dia belum kafir. Kalau kafir enggak perlu salat lagi, dipenggal kepalanya, paham? Ini menunjukkan dia masih wajib salat, menunjukkan bahwasanya kufurnya kufur asghar. Ulama yang mengatakan kafir akbar, mereka mengkritiki karena hadis ini lafal seperti ini, ya. Jadi adalah hadis man atakahinan fasa'alahu an syai'in fasaddaqa bima yaqul lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman. Kata Nabi SAW, barang siapa yang datang kepada dukun, bertanya kepada dukun tersebut tentang sesuatu, lalu dia benarkan, fasaddaqa bima yaqul, fasaddaqahu. Lafal ini, fasaddaqahu, dia benarkan, dukun, itu datang dalam riwayat Ahmad. Datang dalam riwayat Ahmad. Dalam Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad. Adapun dalam Sahih Muslim tanpa lafal tersebut, tanpa lafal dia membenarkan dukun. Sehingga para ulama yang berpendapat bahwasanya orang benarkan dukun murtad, kata mereka, hadis ini barang siapa yang datang kepada dukun bertanya tentang sesuatu tanpa lafal membenarkannya, maka tidak terima salatnya 40 hari. Mereka bawakan kepada ini. Orang cuma datang ke dukun tanya-tanya pengen tahu, tanpa membenarkan sudah tidak diterima salatnya 40 hari. Apalagi kalau membenarkan. Membenarkan kafir. Membenarkan kafir. Baik, mana yang lebih kuat? Pendapat yang pertama atau yang kedua atau yang ketiga? Antum mengerti enggak khilafnya? Ngerti enggak? Saya ulangi.
Ini khilaf tentang orang yang ke dukun, bertanya pada dukun, membenarkan perkataan dukun. Ada 3 pendapat. Pertama mengatakan apa? Kafir. Yang kedua mengatakan kafir apa? Kecil. Yang ketiga mengatakan kafir, enggak urusan kecil besar, yang pokoknya apa? Kafir. Mana yang lebih kuat pendapatnya? Antum suka mengkafir-kafirkan. Yang pertama lebih kuat katanya. Allah alam bisawab. Ini pun datang riwayat Imam Ahmad juga sanadnya sahih. Yang jadi masalah dalam Sahih Muslim tanpa lafal fasaddaqahu, dalam riwayat Imam Ahmad dengan lafal fasaddaqahu, tapi dua-duanya sahih ya. Mengatakan riwayat Imam Ahmad syadz susah ya. Tambahan tapi tambahan dari perawi yang thiqah. Jadi agak repot ya. Oleh karenanya Syekh Saleh Al-Syekh memilih pendapat yang kedua, bahwasanya datang kepada dukun membenarkan perkataan dukun itu tidak sampai murtad, tapi cuma kafir kecil ya. Apa dalilnya? Dalilnya tadi karena dalam riwayat tidak diterima sholatnya, berarti menunjukkan dia masih muslim, dia masih sholat. Yang kedua kata beliau Syekh Saleh Al-Syekh hafizahullah taala, beliau mengatakan bahwasanya orang yang pergi ke dukun membenarkan perkataan dukun, dia punya syubhat. Syubhat tersebut dia menyangka bahwasanya dukun ini tahu tentang masa depan karena ada yang kasih tahu, yaitu setan yang kasih apa? Tahu. Tatkala Allah menyampaikan berita gaib kepada malaikat, sebagaimana yang kita bicarakan pada pertemuan lalu. Kemudian malaikat membicarakan berita gaib tersebut, didengar oleh siapa? Setan. Nah, hal itu sudah tidak gaib lagi bagi setan, karena setan sudah mendengar dari apa? Malaikat. Yang tadinya gaib sudah tidak gaib lagi bagi malaikat, dan tidak gaib lagi bagi apa? Setan, karena setan mendengar. Sudah tidak gaib lagi, karena setan, malaikat tahu dan setan pun tahu. Kemudian setan lapor kepada dukun. Nah, orang yang membenarkan dukun tersebut, dia tidak dikatakan membenarkan perkara gaib, tetapi dia menyangka dukun tahu masa depan karena dukun diberitahu oleh apa? Setan. Repot ya. Lebih enak yang ini, kafir selesai. Tetapi ini cuma taklil, yaitu mereka berusaha memperkuat pendapat mereka bahwasanya kufur di situ bukan kufur akbar tapi kufur asghar. Tapi memang hati saya lebih condong pada pendapat ini, bahwasanya dia telah kufur karena dia meyakini ada orang yang tahu ilmu gaib selain siapa? Allah ya. Dan tidak semua orang pergi ke dukun meyakini dukun ini tahu ilmu gaib karena ada jin yang kasih tahu. Tidak semua orang demikian. Ada yang menyangka memang dukun ini hebat, dia tahu ilmu gaib secara langsung. Paham? Apalagi yang meramal pakai jari-jari, yang meramal pakai apa? Ya, itu semua enggak ada bicara-bicara setan. Dia enggak bilang, saya punya teman setan kasih tahu saya. Enggak ada. Dia cuma bilang, saya tahu. Saya tahu, menunjukkan tidak ada kaitannya keyakinan ini dari setan atau tidak. Sehingga pendapat yang dipilih oleh Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Lajnah Daimah lebih kuat bahwasanya orang ke dukun, kalau membenarkan perkataan dukun maka dia telah keluar dari Islam. Ini menunjukkan bahayanya pergi ke dukun. Nah, kalau orang yang pergi ke dukun saja bisa kafir, apalagi pak dukunnya. Paham? Apakah Anda masih ragu akan kekufurannya? Yang datang ke dia saja bisa kafir, apalagi pak dukunnya. Paham? Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Hadis berikutnya, wa an Imran bin Husain radhiyallahu anhu marfu'an. Dari sahabat Imran bin Husain yang dia meriwayatkan dari Nabi secara marfu'. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man tatayyara aw tutayyira lahu." Bukan dari kami orang yang melakukan tatayyur. Insyaallah akan datang penjelasannya secara sederhana, yaitu mengkait-kaitkan spesial
mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, dengan hewan tertentu, dengan hari tertentu, dengan angka tertentu, ya, dengan bintang tertentu, ya. Atau autotuyira lahu, atau ada yang membuat dia menyatakan kamu sial kalau kamu begini begini begini, ya. Kata Nabi, itu bukan dari kami orang yang seperti ini. Apakah dia yang bertatoyur langsung atau ditatoyurkan? Maka kalau dia percaya ini semua, maka ini bukan dari kami, kata Nabi SAW. Au takahhana au tukuhina lahu. Atau dia membuat praktek perdukunan, ya. Dia merabal tentang masa depan, atau dia diramalkan, artinya dia pergi ke dukun. Ini bukan dari golongan kami, ini ancaman keras. Bukan dari golongan kami, orang yang mengkaitkan nasib sial dengan hewan, dengan benda, dengan nomor tertentu, atau diramalkan nasib sialnya. Bukan dari kami orang yang praktek perdukunan atau orang yang pergi ke dukun untuk dipraktekkan perdukunan. Au sahara au suhira lahu. Bukan dari golongan kami orang yang melakukan praktek sihir atau dia minta penyihir untuk menyihir untuknya. Ya. Seperti dia jengkel sama orang, dia tidak bisa lawan orang tersebut, dia datang ke Pak Dukun atau nenek sihir atau kakek sihir, tolong sihir orang tersebut, ya. Maka ini bukan dari golongan kami. Kemudian kata Nabi, "Wa man atakahinan fasaddaqahu bima yaqul." Barang siapa yang datang kepada dukun dan membenarkan perkataannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sungguh telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, itu kafir kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawahul Bazzar bi isnadin jayyid. Diriwayatkan Imam Al-Bazzar, ya, dengan sanad yang baik. Wa rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan. Dan ada hadis yang lain diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat dengan sanad yang hasan min hadithi Ibni Abbasin, dari hadis Ibnu Abbas, duna qaulihi, tanpa sabda Nabi wa man atakahinan ila akhirih. Tanpa lafal barang siapa yang datang ke dukun dan selanjutnya. Intinya hadis ini hadis yang menceritakan tentang bahayanya orang yang ke dukun atau minta untuk didukunkan, orang yang menyihir dan minta untuk melakukan praktek sihir untuk dia, dan bahayanya orang yang pergi ke dukun dan benarkan perkataan sang dukun. Tapi kalau ada orang pergi ke penyihir atau ke dukun dan dia tidak tahu orang ini dukun. Dia tidak tahu orang ini dukun. Kemudian dia mungkin bertanya-tanya tentang sesuatu, dukun tersebut mengabarkan. Bagaimana hukum orang yang dia tidak tahu bahwa yang didatangi ini adalah dukun? Bagaimana hukum orang tersebut? Kita katakan dia dapat uzur karena dia tidak tahu orang ini apa? Dukun. Tapi kalau dia sudah tahu orang ini adalah dukun, maka jangan coba-coba ke orang tersebut. Kalau tidak tahu, ya apa lagi? Dapat uzur, dia pergi ingin berobat, ternyata tukang obatnya dukun, repot. Dia ingin pergi bertanya-tanya, cari pendapat, ternyata yang memberi pendapat adalah dukun. Ya, kalau dia tahu orang yang dukun, dia harus tinggalkan. Tidak boleh kemudian dia berlanjut bersama dukun tersebut. Jadi hadis ini dijadikan dalil bahwasanya orang yang menyihir sama hukumnya dengan orang yang minta untuk disihirkan. Orang yang pergi ke dukun sama hukumnya dengan orang yang minta untuk didukunkan, sama-sama kafir. Ya, bukan cuma penyihir yang kafir, yang datang ke tukang sihir untuk minta disihirkan juga kafir. Bukan cuma dukun yang kafir, yang datang kepada dukun untuk minta didukunkan juga kafir. Kenapa kata para ulama? Karena dia telah ridho dengan kekufuran. Dia telah ridho dengan apa? Kekufuran. Orang yang ridho dengan kekufuran, dia telah terjerumus dalam apa? Kekufuran. Dia menganggap kekufuran tersebut benar, ya. Dia menganggap kekufuran tersebut adalah hak, maka dia juga telah terjerumus dalam kekufuran. Maka hati-hati ikhwan. Ya. Jangan sampai terjerumus dalam perkataan orang-orang liberal. Kita hidup cuma sekali, jangan spekulasi. Kemudian kita mengatakan, oh ini juga benar. Kamu jangan menganggap agama lain salah, ya. Kau masuk surga, mereka juga masuk apa? Surga, ya. Tidak banyak jalan menuju Roma, ya. Banyak jalan menuju apa? Surga, bisa lewat Islam, bisa lewat agama yang lain. Ini berarti dia ridho dengan kesyirikan-kesyirikan tersebut, dan ini kekufuran. Meskipun dia tidak melakukannya. Ya. Yang datang ke tukang sihir, dia tidak praktek sihir, yang praktek sihir nenek sihir atau kakek sihir itu. Tapi dia ridho, bahkan dia mendukung penyihir tersebut, maka dia dihukumi juga kafir oleh para ulama berdasarkan
hadis ini. Taib, kita lanjutkan. Qala al-Baghawi, ya. Al-Imam Al-Baghawi, ma'ruf yang punya kitab tafsir Al-Baghawi, ya. Yang punya kitab Syarhus Sunnah Al-Baghawi, beliau berkata, Al-Arraf alladhi yadda'i ma'rifatal umuri bimuqaddimatin yastadillu biha 'alal masruq wa makanid dhalati wa nahwi dhalik. Al-Arraf, sekarang Nabi mengatakan man ata kahinan aw arrafan. Barang siapa yang datang kepada dukun atau arraf. Kahin kita tahu maknanya dukun. Arraf apa maknanya? Ada khilaf para ulama apa makna arraf, karena Nabi mengatakan dukun atau arraf. Berarti dukun lain, arraf itu lain. Apa arraf? Nah, menurut Al-Baghawi, al-arraf yang diingatkan oleh Nabi datang ke arraf bisa kafir, yaitu seorang yang mengaku mengetahui perkara-perkara dengan muqaddimat, dengan misalnya dia tanya nama, dia tanya apa, mungkin dia tanya sesuatu, nama bapakmu siapa, dengan semua data-data ini dia olah, dia mengetahui tentang banyak perkara. Dia tahu, oh alal masruq, oh barangmu yang hilang di sana, ya, atau bendamu yang hilang, yang kau cari sedang posisinya di sana dan yang semisalnya. Ini kata Al-Baghawi, itulah yang dimaksud dengan arraf. Misalnya seorang datang kepada orang pintar, paranormal, dia tanya, apa? Aduh Pak, anak saya hilang. Oh tunggu, anaknya siapa namanya? Kemudian lahir tanggal berapa misalnya. Kemudian tanya sesuatu, kemudian oh dia olah, oh anakmu di sana. Nah, inilah disebut dengan apa? Arraf. Dia tahu di mana barang hilang, dia tahu di mana orang sedang dicari. Inilah yang kalau orang datang kepada dia tanya-tanya maka kafir. Wakila, dan dikatakan huwal kahin. Ada yang mengatakan arraf itulah al-kahin. Tidak ada bedanya antara arraf dengan kahin. Wal kahin huwal ladzi yukhbiru anil mughayyabat fil mustaqbal. Dan al-kahin adalah yang mengabarkan tentang al-mughayyabat, tentang hal-hal yang gaib di masa depan. Waqila alladzi yukhbiru amma fid dhamir. Ada yang mengatakan al-kahin, dukun adalah yang memberitahukan tentang isi hati manusia. Itu adalah dukun. Seperti tadi Ibnu Sayyad yang berusaha menebak isi hati siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini pendapat kedua. Pendapat ketiga dipilih oleh Abul Abbas Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Al-arraf ismun lil kahin wal munajjim wal rammal wa nahwihim. Mimman yatakallamu fi ma'rifatil umuri bihadhihi turuq. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, al-arraf lebih umum daripada al-arraf ya sama dengan dukun, ya, mencakup segala bentuk perdukunan yang semua mereka ini berbicara tentang hal-hal yang gaib dengan berbagai macam dalil. Oleh karenanya kata Ibnu Taimiyah termasuk al-munajjim, yaitu yang berbicara tentang masa depan berdalil dengan perbintangan, dengan astrologi. Termasuk ar-rammal yang berbicara tentang masa depan berdalil dengan garis-garis di tanah. Semua ini termasuk daripada arraf. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini tadi beberapa pendapat tentang arraf. Namun yang lebih kuat wallahu a'lam bishawab, arraf adalah orang-orang yang berbicara tentang barang yang hilang, sebagaimana perkataan Al-Baghawi, itu namanya arraf. Tentang barang hilang, tentang yang terjadi sekarang. Adapun dukun berbicara tentang masa depan. Arraf, sebagaimana kata Al-Baghawi, yaitu yang mengatakan, oh saya tahu barang hilang di mana, oh anakmu yang hilang di mana, inimu yang hilang di mana, itu namanya arraf. Dia mengaku mengetahui sesuatu yang gaib tapi yang di zaman sekarang, bukan di masa depan. Kalau dukun mengaku mengetahui tentang masa depan. Dua-duanya tidak diperbolehkan untuk didatangi. Baik yang mengaku mengetahui masa depan, baik yang mengaku mengetahui, oh barang hilangmu saya tahu di mana, ini sama. Ini juga mirip-mirip dukun, tapi namanya siapa? Arraf, ya. Yang datang kepadanya membenarkan perkataan mereka ini bisa kafir, ya. Oleh karenanya ternyata yang disebut dengan dukun yang semisalnya tidak hanya khusus yang berkaitan dengan masa depan, bahkan yang berkaitan dengan masa sekarang, ngaku mengetahui barang hilang atau yang mengatakan saya tahu isi hatimu, itu semua dilarang untuk didatangi. Karena itu dianggap dukun atau hukumnya seperti dukun. Nah, arraf ini
Hukumnya juga kafir, sebagaimana dukun kafir, arraf juga kafir. Kenapa dia kafir? Karena mengetahui barang hilang, ya, tidak mungkin dia tahu kecuali dia bekerja sama dengan syaitan. Ya, dari mana ente tahu? Tahu ente hilang, misalnya hilang pena, taruh lupa di mana, bingung. Pergi ke dukun, Pak dukun, pena saya hilang. Oh, saya tahu penamu di mana. Oh, penamu ada di tasmu misalnya. Dibuka, oh iya ada ya pena. Dari mana dia tahu coba? Dari mana dia tahu? Enggak mungkin dia tahu kecuali dia punya teman jin, kecuali dia bekerja sama dengan syaitan. Maka dari sisi inilah maka arraf dikatakan kafir karena dia bekerja sama dengan syaitan. Makanya Allah berfirman, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin. Tanazzalu ala kulli affakin athim. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang kepada siapa setan turun punya teman-teman di antara manusia, yaitu tanazzalu ala kulli affakin athim. Setan-setan itu turun untuk bertemu dengan teman-temannya, sang pendusta dan sang pendosa. Maksudnya dukun atau penyihir atau paranormal atau para tidak normal. Ini semua teman-temannya setan. Dan yang bekerja sama dengan setan maka hukumnya apa? Kafir. Nah, kalau antum tahu ada orang ngaku-ngaku tahu tentang masa depan, tahu barang hilang di mana, itulah dukun yang disebut oleh Nabi SAW. Itulah arraf, itulah para tidak normal yang telah diingatkan oleh Nabi SAW. Jangan sekali-sekali antum ke sana karena bisa jadi iman antum hilang. Kemudian wa qala Ibnu Abbasin, dan Ibnu Abbas terakhir kata Imam Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala, wa qala Ibnu Abbasin fi qaumin yaktubuna abajad. Dan Ibnu Abbas berkata tentang orang-orang yang menulis tentang abajad. Sebagaimana sudah kita sebutkan kemarin, ya, huruf-huruf yang setiap huruf mewakili nomor tertentu, ya. Abjad, hawiz, ya, dan seterusnya, ya. Ya. Wa yanzuruna fin nujum, kemudian memandang kepada bintang-bintang. Ini para dukun. Kata Ibnu Abbas, ma ara man fa'ala dzalika lahu indallahi min khalaq. Menurutku orang yang melakukan demikian, yang meramal dengan abajad, yang meramal dengan melihat kepada bintang-bintang, menurutku mereka tidak akan mendapatkan bagian di akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ungkapan bahwasanya Ibnu Abbas mengkafirkan mereka. Ibnu Abbas mengkafirkan apa? Mereka. Berarti para dukun, para arraf, itu paranormal, dikafirkan oleh Ibnu Abbas, dan itu yang benar bahwasanya mereka memang kafir karena mereka mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib, padahal Allah mengatakan tidak ada yang tahu ilmu gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sini ada perkataan yang indah dari penulis Fathul Majid, ya. Mereka berkata, dia berkata penulis Fathul Majid, ya, Abdurrahman bin Hasan kalau tidak salah namanya, ya, Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahab, cucunya Syekh Abdul Wahab, yang menulis tentang Fathul Majid, karya syarah dari kitab Tauhid. Beliau berkata, walihada qala Nabi SAW fi wasfil kuhan, oleh karenanya Nabi berbicara tentang sifat-sifat para dukun. Fayakdzibuna ma'aha mi'ata kadzbah. Dukun-dukun itu kalau sudah dapat berita dari syaitan, mereka tambah dengan 100 kedustaan. Fabayyana annahum yusaddaquna marrah. Maka Nabi jelaskan, atau yasdukuna marrah. Nabi menjelaskan bahwasanya para dukun tersebut terkadang benar sesekali. Wa yakdzibuna mi'ah, namun mereka berdusta 100 kedustaan. Wa hakadha halu man salaka sabilal kuhan. Demikian juga orang-orang yang menempuh jalan para dukun. Mimman yadda'il wilayah wal ilm bima fi dhamairin nas. Sebagian orang yang ngaku-ngaku dia adalah wali. Dia adalah wali, kemudian yang ngaku-ngaku dia punya ilmu, kemudian dia ngaku-ngaku tahu isi hati manusia. Ya. Dia ngaku dia wali. Ma'anna nafsa da'wih dalil ala kadhibihi. Padahal pengakuan dia mengetahui isi hati manusia, itulah kedustaan. Itulah kedustaan. Orang menjadikan itu sebagai dia tahu isi hati orang, berarti dia adalah wali. Justru orang yang ngaku tahu isi hati orang, itulah apa? Dukun. Wali tapi wali syaitan. Ya. Wali murid atau wali syaitan. Bukan waliullah, ya bukan. Lianna fi da'wahu al-wilayah tazkiyatun nafs al-manhi anha. Dia ngaku-ngaku sebagai wali itu sudah kesalahan.
Ngaku-ngaku diri sebagai wali itu sudah kesalahan. Karena dia telah merekomendasi dirinya sendiri, padahal Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Janganlah kalian merekomendasi diri kalian, merasa diri kalian, saya ini wali, saya ini orang saleh. Wa a'lamu biman ittaqa. Allah yang lebih tahu tentang siapa yang bertakwa. Wa laisa hadza min sya'nil auliya. Bukanlah sifat-sifat para wali ngaku-ngaku sebagai wali. Saya ulangi. Bukan sifat para wali ngaku-ngaku diri sebagai wali. Fa inna sya'nahum al-izra'u ala nufusim wa aibihim laha. Adapun sifat-sifat para wali, mereka menganggap diri mereka rendah. Mereka tidak mengangkat diri mereka. Itu bukan ciri wali. Kalau orang selalu memuji dirinya, merekomendasi dirinya, menghebat-hebatkan dirinya, maka itu bukan ciri wali. Wa khaufihim min rabbihim. Justru ciri-ciri mereka, mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa kaifa ya'tuna an-nas wa yaquluna i'rifu annana awliya. Bagaimana kemudian ada orang-orang datang kepada manusia, tahuilah saya ini wali. Ini bukan wali seperti ini. Kalau ada ngaku sebagai wali, maka dia bukan wali. Kemudian dia mengatakan wa anna na'lamul ghaib. Kami tahu ilmu gaib. Atau dia mengatakan kami tahu tentang isi hati manusia. Itu bukan wali, enggak ada pernah wali-wali Allah seperti itu. Para sahabat enggak ada yang seperti itu. Wa fi dhimni dzalika talabul manzilah fi qulubil khalq wa iqtinasid dunya bihadhil umur. Padahal mereka mengatakan demikian, mereka mencari dunia, ingin dipuja oleh masyarakat, ingin dikultuskan oleh masyarakat, maka dia muji-muji dirinya dan ingin mendapatkan sebagian dunia dari mereka. Kalau masyarakat sudah muji mereka, mudah mengambil dunia dari masyarakat tersebut. Kemudian kata beliau, wa hasbuka bihalis sahabah wa tabi'in wa hum sadatul auliya. Cukuplah kalian dengan bagaimana kondisi para sahabat dan mereka adalah pemuka para wali. Para sahabat adalah pemimpin para wali-wali Allah. Afakana indahum min hadhihi da'wa wa syatahat syai'? Apakah para sahabat pernah seperti ini? Saya ini wali. Saya ini tahu isi hatimu. Saya tahu ilmu gaib. Jangankan sahabat, Nabi yang enggak pernah, apalagi para sahabat ngaku-ngaku tahu ilmu gaib. La wallahi, tidak demi Allah. Bal kana ahaduhum la yamliku nafsahu minal buka idza qara'al Qur'an. Bahkan salah seorang dari mereka, para sahabat, tidak bisa menahan tangis tatkala baca Al-Qur'an. Kasiddiq, seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wa kana Umar yusma'u nashijuhu min wara'is sufuf yabki fi salatihi. Umar waktu dia jadi imam terdengar suara tangisannya dari belakang saf. Kenapa? Karena dia atau terdengar dia tatkala salat terdengar isakannya ya, karena dia menangis dalam salatnya. Wa kana yamurru bil ayah fi wirdihi minal lail fayamradu minha layali yaudunahu. Terkadang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu baca satu ayat, gara-gara ayat tersebut dia sakit berhari-hari sampai orang datang menjenguknya gara-gara dia tersentuh dengan satu ayat. Wa kana Tamim ad-Dari yataqallabu ala firashihi wa la yastati'u an-nawm illa qalilan khaufan minan nar. Tamim ad-Dari, sahabat radhiyallahu anhu, dia bolak-balik di atas tempat tidurnya, tidak bisa tidur, takut kalau tidur masuk neraka jahanam. Tsumma yaqumu ila salat, kemudian dia bangun salat malam. Demikianlah ya sifat-sifat para wali. Wa yakfika fi sifatil auliya ma dzakarahu Allah taala fi sifatin fi suratir Ra'd wal mu'minin wal furqan wal dzariyat wat tur. Bacalah sifat-sifat para wali yang Allah sebutkan dalam surat Ar-Ra'd, dalam surat Al-Mu'minun, dalam surat Al-Furqan, dalam surat Adz-Dzariyat. Tidak ada yang sombong ya, seperti wa ibadur rahmanil ladzina ya yamshuna 'alal ardi hauna. Para hamba-hamba Ar-Rahman, wali-wali Allah, kalau mereka berjalan dengan penuh tawadhu, bukan sombong, bukan gaya ya. Bukan merasa tinggi. Sifat-sifat para aulia seperti itu. Kemudian sekarang datang orang ngaku sebagai wali, sombong, ngaku tahu ilmu gaib, ngaku ini, mulut kotor dirinya sebagai wali. Lebih parah daripada itu, orang gila dianggap sebagai apa? Wali. Enggak tahu yang gila, yang wali gila itu atau yang menganggap dia wali. Mana yang lebih gila? Wallahu alam. Apakah yang si gila wali tersebut atau yang menganggap orang gila sebagai wali? Dua-duanya cukup kegilaan, cuma yang lebih gila mana? Wallahu alam. Taib ini sekedar disampaikan oleh beliau. Allah Ta'ala alam bisawab. Sampai sini saja kajian kita. InsyaAllah kita lanjutkan pada hari Ahad dengan bab berikutnya. Kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Ustadz, ada yang memahami suara halilintar adalah
cemeti malaikat kepada jin yang sedang curi berita. Ini harus butuh dalil ya. Apakah suara guntur itu malaikat yang sedang mencemeti jin yang mencuri berita? Kalau dalil yang datang bahwasanya setan-setan yang mencuri berita tersebut bukan dicemeti oleh malaikat, tapi terkena lemparan bintang. Ya. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang kejadian rame-ramenya penduduk daerah Jawa Timur pindah ke suatu pesantren karena takut akan hari kiamat? Mereka percaya di tempat tersebut mereka akan selamat. Ya akhi, kalau datang hari kiamat tidak ada tempat untuk selamat. Kata Allah, فَإِذَا جَاءَتِ طَامَّةُ الْكُبْرَى. Jika tiba malapetaka yang tamah, yaitu meliputi segala sesuatu. Enggak ada yang selamat. Mau ke pesantren enggak selamat, mau ke mana? Kalau hari kiamat ada yang selamat? Enggak ada yang selamat, semua akan mati. Ya. Semua akan mati tatkala hari kiamat. Kalau azan kasih tahu ya. Ustadz, saya dapat ritual dari saudara untuk penolakan santet. Ritual itu baca syahadat 7 kali, salawat 7 kali, al-fatihah 7 kali. Bolehkah ritual ini diamalkan? Lebih afdal daripada ini adalah dengan baca Al-Baqarah, ya, menolak syaitan, kemudian zikir pagi petang, banyak zikir. Adapun ini saya nggak tahu dari mana ya. Ya. Baik, azan dulu. Ustadz, bolehkah pura-pura bahagia? Dengar dulu, ini penderitaan. Karena saya sudah menikah cukup lama, namun tidak merasakan kebahagiaan. Ini suami ya. Apakah saya kufur nikmat? Saya tidak ada rasa cinta dengan istri. Dan lebih parahnya lagi hasrat saya terhadap istri hilang. Dulu sebelum menikah istri saya cantik pakai kerudung. Namun setelah menikah ternyata zong, apa yang itu? Zong itu apa? Hah? Kosong. Oh. Ini bahasa milenial ya. Karena dulu saya tidak nazar. Salah sendiri. Pernah waktu itu ingin saya ceraikan, namun saya kasihan karena dia sangat mencintai saya. Mau nasihatnya Ustadz? Sabarlah. InsyaAllah antum dapat pahala banyak ya. Tapi tidak menutup kemungkinan antum boleh nikah lagi ya. Kalau memang antum tidak mendapat kebahagiaan, tidak tertutup jalan ya. Di antara kesalahan, orang mau menikah, nazar dulu ya. Undur ila ma yad'u ila nikahiha. Kata Nabi, lihatlah kepada sang wanita yang bisa memotivasimu untuk menikah. Maka di antara sunnah sebelum menikah adalah ta'aruf, adalah nazar ya. Bahkan boleh melihat wajahnya, boleh melihat rambutnya, boleh melihat tangannya, betisnya, diperbolehkan ya. Karena itu biar tidak ada terpedaya atau tertipu ya. Ini yang salah bukan sang wanita ya. Tapi dia sendiri, kenapa tidak nazar ya. Seharusnya begitu awal dia tidak suka, kalau dia mau cerai, tapi sudah begini, mungkin sudah punya anak. Kalau dia ceraikan tahun ini siapa yang mau nikahi lagi ya. Saya anjurkan dia bersabar ya, tidak apa-apa dia menyenangkan hati istrinya tersebut dan tidak mengapa dia menikah lagi kalau memang kondisinya seperti ini. Tetap dia berusaha adil dan biar dia tidak sampai terjerumus dalam kemaksiatan. Bagaimana dengan dukun palsu? Apakah termasuk dukun asli dan kafir pula? Enggak. Kalau dukun palsu ya repot. Jadi ada orang, saya diceritain sama kawan, ada orang dia pura-pura jadi dukun. Setiap musim pilkada, maka dia datang kepada 2 calon misalnya di kota tersebut. Dia datang, dia bilang, "Pak, Bapak taruh uang sama saya 2 miliar. Kalau Bapak menang, saya akan menangkan Bapak. Kalau Bapak kalah, saya kembalikan 2 miliar 400 juta. Bunga. Cuma waktu seminggu, pokoknya kalau Bapak kalah, saya kasih Bapak 2 miliar 400 juta. Dia datang kepada calon A. Dia datang juga ke calon B. Dia bilang, "Pak B, saya akan menangkan Bapak, pasti menang. Tapi Bapak 2 miliar. Kalau Bapak kalah, saya akan kembalikan 2 miliar 400 juta. Paham? Akhirnya terjadi pilkada. Dia pasti untung. Dia pasti untung 1 miliar 600 juta. Siapapun yang menang dia untung.
Nanti kalau si B kalah, dia bilang, aduh Pak B, susah. Si A pakai dukun Pak. Saya sudah berusaha sampai saya muntah darah. Ternyata dukunnya hebat. Ini dukun palsu tapi pinter. Karena hukumnya dia penipu ya. Makan harta orang dengan kebatilannya. Antum jangan ikut-ikut gaya dia. Saya bekerja di perusahaan swasta dan mendapat fasilitas kendaraan mobil. Mobil tersebut boleh dibawa pulang dan boleh dipakai di luar jam kantor. Yang mau saya tanyakan sampai batas mana saya dapat menggunakan mobil tersebut agar tidak berat pertanggungjawabannya di akhirat. Tanyakan kepada pemilik mobil yaitu pihak kantor. Saya boleh pakai mobil ini sebatas mana aja. Karena dia yang punya mobil. Kita boleh menggunakan mobil sesuai dengan aturan sang pemilik aslinya. Kalau dia mengizinkan silakan. Selain di jam kantor boleh pakai, boleh ke pasar, boleh mana-mana, yang penting dirawat ya udah pakai aja, nggak ada masalah. Ya, tergantung apa yang disampaikan oleh pemilik mobil yang sepunya. Di kampung saya, Cirebon, bagi yang penduduk asli Bangadua, apa ini? Bangodua. Apa itu Bangodua? Kecamatan ya, Kecamatan Bangodua, bahwasanya tidak boleh berjualan nasi, tidak boleh menanam ketan hitam, labu hitam dan lain-lain. Bagi yang nekat berjualan nasi, maka kehidupan rumah tangganya hancur atau terkena penyakit yang susah disembuhkan karena telah melanggar aturan adat istiadat setempat. Ana jadi bingung mau buka usaha jualan nasi, pasti orang tua ana tidak mengizinkan. Mohon sholatnya Ustadz, apa yang harus ana lakukan? Jualan aja, bismillah ya. Ente udah ngaji, bismillah. Orang tua mbak itu enggak benar mbak, itu syirik, itu tatoyur. Ente pasti akan diganggu ya. Ente buka warung siap-siap diganggu, tapi ente berdoa, sholat malam, baca Quran. Sebelum buka ente baca Quran, sebelum buka ente zikir pagi, sebelum tutup ente zikir petang. Pokoknya ente banyak doa. Ya. Karena biasanya kalau masyarakat sudah punya keyakinan tersebut, ada yang buka pasti setan ganggu untuk membenarkan keyakinan tersebut. Itu dicari oleh setan agar masyarakat percaya terhadap keyakinan tersebut. Ya akhirnya di Bekasi banyak orang jualan nasi. Apa keluarganya hancur? Ya akhi banyak orang jualan warung Padang kaya-kaya, hancur jualan nasi. Ya, dari mana keyakinan seperti ini? Ini adat apa seperti ini? Ya. Ya kecuali kalau semuanya keto tidak makan nasi. Ini orang pada Indonesia kalau tidak makan nasi merasa belum makan ya. Oleh karenanya ini seperti ini adat yang merusak ya, bukan cuma merusak dunia, merusak akhirat. Dunia dirusak, orang susah cari nasi di kampung tersebut ya. Tidak boleh jualan nasi, ya repot. Terus mau cari nasi di mana? Masa minta sama orang kampung situ. Yang kedua merusak akhirat karena ini adalah keyakinan kesyirikan. Ustadz, ana sedang diuji, saudari kandung ana hamil di luar nikah. Apakah ana berdosa kalau lepas tangan untuk membantu proses persalinannya? Ya bantu dia. Ya, itu anak itu dia tidak berdosa anak tersebut ya. Adik antum nasihati ini zina, ini haram hukumnya, dinasihati. Semoga dia bertobat kepada Allah ya. Ya, kasihan anaknya lahir kalau tidak ada yang apa? Ngurus ya. Nasihati dia. Ustadz, ana seorang pedagang di pasar, bagaimana caranya mengatasi sihir secara syar'i? Karena ketika saya bertemu dengan pelanggan saya, dia bilang toko saya selalu tutup. Padahal setiap hari saya buka. Nah, itu memang ada sihir model kayak gini ada ya. Ini kayaknya tokonya sudah hancur. Orang lewat hancur tokonya atau tertutup terus. Padahal buka di situ. Coba antum sering mutar murotal di situ, ya. Atau sering baca Quran di situ. Tadi zikir, tidak ada yang bisa menolak kecuali dengan zikir-zikir. Antum jualan apa ya sudah putar murotal, suara antum dengarkan. Mudah-mudahan tokonya kebuka lagi. Berdoa kepada Allah ya, berdoa kepada Allah. Saya punya teman pernah, ini teman sendiri, ikhwan ya. Dia jualan bebek satu kota laris. Akhirnya dia jual ke Jogja. Subhanallah diganggu terus. Nasi selalu basi, ya. Baru dimasak, rice cooker buka langsung basi. Bayangkan, itu setannya kayak apa itu? Sering, jadi diganggu terus, tahu-tahu pegawainya kemasukan terus diganggu. Akhirnya dia tiap hari ngeruqyah. Akhirnya nasinya nggak basi lagi. Tapi lama-lama dia capek terus, diserang terus sama apa? Jin, subhanallah. Makanya sihir itu kejam ya.
Makanya penyihir itu pantas untuk dipenggal, pantas ya. Karena mereka mengganggu, merusak ya. Ini tadi ya, Ustaz, apakah petir adalah suara cemeti malaikat mengusir setan? Tadi saya jawab bahwasanya tidak ya. Kalau begitu setan biasanya nyuri berita pas hujan-hujan. Enggak ya. Ustadz, apakah boleh bertawasul kepada Nabi Isa yang ada di langit kedua agar doa-doa kita bisa dikabulkan? Ngapain? Ente kalau ketemu Nabi Isa, ente bilang Nabi Isa alaihissalam tolong doakan saya. Apakah dia dengar perkataan Anda di dunia? Wahai Nabi Isa di langit kedua, saya bertawasul kepadamu. Ini dia enggak tahu ente ngomong apa. Makanya tatkala hari kiamat Allah panggil Nabi Isa, dalam Al-Quran Allah katakan, ya Isa, ya, anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Ya. Wahai Isa, apa kau pernah mengatakan kepada pengikutmu, jadikanlah aku dan ibuku sebagai dua Tuhan selain Allah? Ya. Kata Nabi Isa, subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihi ilm. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la ma fi nafsik. Innaka anta alamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ani'budullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim. Kata Nabi Isa, Maha suci Engkau ya Allah, ya. Aku tidak pernah berkata kepada pengikutku kecuali apa yang Kau perintahkan untuk aku ucapkan kepada mereka. Dan aku dulu menyaksikan mereka, aku tahu apa yang mereka lakukan waktu aku masih hidup bersama mereka. Tatkala Kau angkat aku tidak tahu apa yang mereka lakukan, Kau yang lebih tahu. Ya, Nabi Isa tidak tahu apa yang dilakukan umatnya sekarang. Karena dia diangkat oleh Allah Subhanahu. Meskipun dia masih hidup, dia tidak tahu apa yang terjadi. Makanya dia menyebutkan dalil pada hari kiamat kelak, wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Saya dulu hadir bersama mereka waktu saya bersama mereka, saya menyaksikan mereka. Falamma tawaffaitani, tatkala Kau angkat aku, kunta antar raqiba alim. Engkau yang mengawasi mereka. Aku tidak bisa mengawasi mereka lagi. Ya. Kalau antum bilang ya Nabi Isa, dia mana mau dengar ya. Meskipun dia masih hidup ya. Dia enggak dengar ya. Dia enggak tahu ya. Kalau antum bisa telepon dia, ya baru. Kalau antum enggak bisa telepon gimana caranya? Sama seorang sekarang misalnya ada orang alim, misalnya Syekh Abdul Muhsin Abbad di Madinah. Kemudian kita di sini, ya Allah, ya Syekh Abdul Muhsin, doakan saya. Enggak mungkin. Antum telepon dia baru antum minta didoakan ya. Tapi kalau dia tidak mendengar maka ini tidak diperbolehkan. Ini syirik, bahaya. Ana seorang mahasiswa, ana kuliah mengambil fakultas psikologi. Kalau dalam ilmu psikologi ada yang menebak karakter muka yang menjurus ke hati. Bagaimana hukumnya bagi psikologi Ustadz? Aduh. Kalau memang raut wajah itu bisa menebak isi hati. Dalam kondisi tertentu orang lagi murung, ya berarti dia ada hatinya lagi sedih. Dia lagi gembira, berarti hatinya lagi apa? Senang. Itu sebenarnya bukan perdukunan sebenarnya, tapi itu namanya isyarat ya. Tapi kalau ini dia katakan apa? Karakter muka menunjukkan isi hati. Waduh, ini repot ini. Ya. Ini khawatirnya termasuk dukun yang melihat apa? Mengetahui isi hati dengan dalil-dalil seperti tadi. Karena emang raut wajah bisa menunjukkan isi hati. Raut wajah kan tidak berubah. Maksudnya karakter wajah kan tidak berubah. Oval, bulat, lonjong ya. Agak kotak misalnya ya. Ini tidak menunjukkan isi hati. Orang yang mukanya bulat bisa jadi suatu hari jahat, bisa jadi suatu hari apa? Baik. Betapa banyak orang yang baik kemudian jadi jahat. Betapa banyak orang yang jahat tahu-tahu sadar menjadi baik. Apakah wajahnya berubah tadinya bulat jadi lonjong? Tidak. Tidak berubah. Terus bagaimana kemudian bisa mengatakan bahwasanya karakter wajah itu menunjukkan isi hati orang? Saya bilang ini aneh, kalau seperti ini jangan diikuti. Yang antum sekedar mengetahui oh ini pendapat psikologi. Nah, apa antum belajar tapi antum jangan meyakini hal tersebut ya. Antum berusaha sesuai dengan syar'i. Ustaz, bagaimana hukumnya bertayamum ketika kita berada dalam perjalanan menggunakan kereta api? Kalau tidak ada air, kita boleh tayamum. Karena di dalam kereta terdapat air yang berada dalam toilet yang kita sendiri tidak tahu akan kesucian dan kebersihan tempat toilet yang tersedia.
Berwudu. Kalau ada air apa? Berwudu. Kalau airnya kelihatan bersih, hukum asal air itu apa? Bersih. Kecuali kelihatan ada kotoran di situ, baru antum jangan berwudu, antum tayammum. Tapi kalau tidak ada tanda-tanda kotoran, maka hukum asal air itu apa? Bersih. Maka jangan tayammum, tapi berwudu. Ustadz, mohon nasihatnya untuk istri saya yang sangat menyukai perhiasan. Dia berdalih bahwa itu kodrat wanita. Dia benar ya? Dia benar. Benar ya? Iya. Benar. Kalau ente enggak benar. Kalau perempuan suka perhiasan itu itulah perempuan ya. Itulah perempuan. Memang demikian kodratnya seperti itu ya. Suka tas, suka sepatu, suka perhiasan. Apa ente memang bermasalah? Ada masalah apa begini? Ente jangan rubah kodratnya. Tapi ente bilang, sayang itu kodratmu, tapi saya enggak punya uang. Nanti kalau Mas punya uang, Mas akan belikan. Tapi merubah kodrat dia enggak bisa. Itu sudah dari sananya perempuan suka apa? Perhiasan. Ente rubah, ente enggak boleh suka itu haram ente, enggak boleh. Sudah dia memang sukanya begitu, ya, enggak usah dirubah kodratnya. Ustadz, pada zaman dahulu kala kami tidak sholat, kami meminum alkohol, kami pergi ke dukun. Ketika kami sekarang perbaiki diri, apakah sholat kami tidak diterima selama 40 hari setelah pertama mulai sholat? Kalau antum baru saja bertobat dari minum khamar, maka selama 40 hari tidak diterima. Tetapi tetap sholat, itu hukuman. Hukuman, terima hukuman tersebut ya. Mengurangi dosa-dosa. Tetapi kalau antum sudah tobat sejak lama, ini pada zaman dahulu kala ya sudah selesai. Ya, sudah selesai, enggak ada masalah. Tapi demikian saja. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.